Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksy Ardiansyah. Saya berasal dari Fakultas Fisip dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi komando. Ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, negara memegang peran utama dalam menentukan arah perekonomian, mulai dari produksi hingga distribusi barang dan jasa. Kita lanjut. Pengertian dan latar belakang. Secara sederhana, ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang berjalan berdasarkan perintah negara. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana cara dan tujuan produksinya. Sistem ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem kapitalisme yang dianggap menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, ekonomi komando bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ekonomi komando juga berakar dari ideologi sosialis dan komunis yang memandang bahwa negara adalah pihak yang paling memahami kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya, kita akan sedikit bahas ciri-ciri dan konsep ekonomi komando. Beberapa ciri utama dari ekonomi komando antara lain: pemerintah memegang kendali penuh atas kegiatan ekonomi yang ada. Kedua, alat-alat produksi dimiliki oleh negara. Ketiga, harga barang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu. Nah, dalam konsep komando ekonomi atau ekonomi komando, sistem berjalan secara top and down, di mana pemerintah bertindak sebagai perencana pusat, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana kebijakan. Tujuan utamanya adalah kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan individu. Baik, setelah itu kita lanjut ke next. Mekanisme kerja dan peran pemerintah. Mekanisme kerja ekonomi komando dimulai dari pemerintah yang menyusun rencana ekonomi sosial. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlah produksinya, bagaimana proses produksinya. Selain itu, distribusi barang diatur langsung oleh negara dan tenaga kerja ditempatkan sesuai kebutuhan nasional. Dalam sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengendali produksi dan distribusi, penentu harga barang dan jasa, pengelola sumber daya alam, kemudian penyedia lapangan kerja, serta pengawas seluruh aktivitas ekonomi. Kemudian kita lanjut lagi. Ada kelebihan ekonomi komando, kelebihan dan kelemahan ya kita bahas. Ekonomi komando memiliki beberapa kelebihan seperti pemerataan ekonomi lebih terjamin. Kemudian harga barang relatif stabil. Kemudian tingkat pengangguran cenderung rendah. Setelah itu, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya inovasi dan kreativitas, kemudian efisiensi barang kurang optimal, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan terbatasnya kebebasan masyarakat. Contoh, negara dan kesimpulan.
Beberapa negara yang pernah menerapkan ekonomi komando antara lain adalah Uni Soviet, Korea Utara, Tiongkok sebelum reformasi, dan Kuba. Sebagai kesimpulan, ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada perintah negara dengan tujuan menciptakan keadilan dan pemerataan sosial. Meskipun memiliki kelebihan dan pemerataan, sistem ini lemah dalam inovasi dan efisiensi, sehingga banyak negara kini beralih ke sistem ekonomi campuran. Seperti itu sedikit penjelasan dari ekonomi komando. Setelah itu cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.